Pernah mikir gak sih, selama lu hidup di dunia ini, kira-kira apa aja sih jalur yang harus lu tempuh supaya hidup lu bisa dibilang sukses? Apa aja sih perjuangan kehidupan yang harus lu lewati kalau lu mulai dari nol? Susah gak sih prosesnya? Dan lain sebagainya. Ya memang sih, gue sangat yakin bahwa tujuan hidup setiap orang berbeda. Dan setiap orang pasti nantinya akan memiliki kisahnya masing-masing, yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah tapi sebenarnya, kalau gue coba amati dan pelajari kehidupan orang-orang yang sudah tanda kutip menang dalam kehidupan, contohnya seperti Cristiano Ronaldo, Andrew Tate, Dwayne Johnson, dan banyak sekali orang lainnya, kehidupan mereka itu kurang lebih di dalam pola yang sama. Suatu pola yang 95% manusia tahu tapi tidak melakukannya. Nah, tanpa basa-basi lebih lanjut, kita langsung bahas saja fase kehidupan yang harus setiap orang lewati. 1. Fase belajar. Fase ini adalah tahap yang setiap orang, baik suka maupun tidak suka, harus lewati. Lu misalnya sekarang punya keinginan mau jadi dokter, ya harus belajar tentang ilmu kedokteran. Lu mau jadi programmer, ya harus belajar cara programming yang sesuai perkembangan zaman. Lu mau jadi pebisnis, ya harus belajar dulu cari modalnya, perputaran uangnya gimana, matengin konsepnya. Lu mau jadi atlet, ya harus latihan setiap saat. Intinya, di fase ini kita sebagai manusia harus banyak belajar, baik dari pengalaman maupun secara teori juga. Gunanya untuk apa? Ya untuk modal lu, supaya ke depannya lu bisa at least kerja dulu buat mencari uang. Karena di sini konteksnya adalah semuanya start dari nol. Bukan langsung tiba-tiba kaya dari keluarga atau dapat jackpot. Dan pada tahap ini, jika lu bisa belajar mengenai diri lu sendiri, lu bisa menetapkan tujuan hidup lu, belajar mengenai sistem alam semesta, dan mengenai pencipta lu, itu semua akan menjadi modal yang sangat kuat buat lu untuk berjuang di tahap-tahap berikutnya. 2. Fase perjuangan. Nah, setelah lu merasa punya cukup modal untuk berjuang, inilah saatnya lu untuk terjun ke medan perang. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah waktunya lu untuk berjuang bekerja atau berusaha sebaik mungkin dalam pekerjaan atau usaha lu di dunia yang sesungguhnya. Di sini bakal banyak sekali pelajaran kehidupan yang akan lu lewati. Lu bisa ketipu sama orang, lu bisa tiba-tiba dapat rezeki yang begitu besar, lu akan banyak ketemu orang baru, lu akan ketemu sama orang yang membenci lu akan dimusuhin, dan kejadian-kejadian lainnya yang gue juga nggak tahu apa yang akan terjadi di hidup lu. Kuncinya adalah tetap sabar dan terus gigih berjuang mencari uang dengan inovasi. Misalnya, sekarang lu cuma bisa menghasilkan 2 juta per bulan. Dengan 2 juta itu, jangan langsung lu foya-foyain. Tapi lu coba mikir, dengan 2 juta ini, gimana caranya lu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak per bulannya? Itulah yang biasa orang sebut dengan memutar uang. Contoh sederhananya, lu bisa belajar bahasa Inggris. Lu bisa spend di event networking bisnis. Lu bisa spend di peralatan yang membantu pekerjaan lu, dan lain sebagainya. Berjuangnya di fase ini sampai kapan? Sampai lu merasa lu punya uang yang cukup banyak menurut takaran pribadi lu sendiri, untuk lu bisa beli hal yang sifatnya sudah tanda kutip investasi jangka lama. 3. Fase pengembangan diri. Nah, di sini adalah tahap dari investasi jangka lama yang tadi sudah gue singgung. Di fase ini, sangat dianjurkan bagi lu untuk memiliki mental yang tanda kutip selalu ingin lebih baik. Dengan modal yang lu dapatkan pada fase sebelumnya, lu bisa investasikan, misalnya merawat muka, merawat kesehatan, nge-gym biar badan lu jadi bagus, nyelupin modal untuk buka bisnis, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya perkembangan secara ekonomi dan fisik aja, lu juga harus prioritasin mental lu. Kenapa gue selalu bilang mental itu penting di setiap video? Karena segala sesuatu itu berasal dari pikiran lu. Lu bilang bisa, lu mampu, ya lu pasti akan mendapatkan apa yang lu mau. Tapi kalau mental lu kayak tempe, pesimis, gak mau berjuang, ya gak akan bisa. Mau satu negara bantuin lu pun, lu tetap akan merasa kurang. Nah,
Yang terakhir, fase 4, fase kontribusi. Ketika lu merasa hidup lu sepertinya sudah melalui banyak pengalaman dan lu sudah memiliki harta kekayaan, kini saatnya lu untuk ikut berkontribusi pada keluarga, masyarakat, dan juga negara. Contohnya, mungkin lu bisa mencoba melanjutkan keturunan karena lu sudah matang secara ekonomi dan juga mental. Lu bisa membuat karya yang menjadi manfaat buat orang-orang. Lu bisa membuat dan menghasilkan hal yang banyak digunakan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, ketika lu sudah di fase ini adalah endgame-nya. Pertahankan hidup lu menjadi orang yang baik. Jauhi kesombongan. Jadilah seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk. Karena ketika lu sombong, itu adalah langkah awal dari kejatuhan lu. Lu harus ingat bahwa lu mulai semuanya dari nol. Lu ingat semua orang yang membantu lu. Lu harus beramal juga bagi mereka yang hidupnya lebih apes daripada lu. Semuanya itu lu pertahanin sampai lu berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Itulah baru lu disebut sebagai high value human. Ada legacy yang lu tinggalkan di bumi. Lu membantu banyak orang. Lu membuat keluarga yang baik, membanggakan orang tua lu, dan hidup lu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini, lu udah ada gambaran peta perjalanan kehidupan yang nantinya harus lu tempuh. Sekarang giliran lu untuk menjalani kehidupan dengan baik dan wujudkan itu semua menjadi kenyataan. Stay positive.